Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggaran dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Fitra Riau tentunya. Oke sahabat anggaran, nih memasuki tahun politik. Pasti hawanya semakin panas, ya nggak sih? Karena banyak banget isu-isu yang bisa kita bahas atau kita diskusikan seperti persiapan pemilu tahun 2024 nanti. Nah, kali ini bersama saya Rudi yang akan melakukan ngobrol-ngobrol santai bersama Bapak Ilham Muhammad Yasir, SH LM. Oke, tentunya Bapak Ilham sudah bersama saya. Selamat sore Pak. Sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat alhamdulillah. Oke, sapa dulu Pak, sahabat anggaran ya Pak. Halo rekan-rekan sahabat anggaran dimanapun berada dan mengikuti kegiatan podcast ini. Selamat sore ya. Iya. Mudah-mudahan saya hadir di podcast ini bisa memberikan semua informasi terkait dengan pemilu 2024. Oke. Kira-kira Bapak aktivitas akhir-akhir ini apa aja Pak? Kalau tahapan pemilu ini tidak persiapan lagi, memang sudah tahapan intilah gitu ya. Dan kalau boleh dikatakan bilang puncak, sudah puncak sebenarnya. Oke. Tinggal hanya menunggu hari H saja. Gitu. Oke, kita break dulu Pak, biar teman-teman nanti penasaran. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana Riau dalam menakar pemilu tahun 2024. Nah, poin yang penting itu ada 3 poin nih Pak, yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bagaimana sih partisipasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau Pak. Yang kedua, bagaimana sih pendidikan politiknya Pak terhadap pemilu tahun 2024 nanti Pak. Nah, yang terakhir itu pendanaannya Pak. Itu nanti yang kita akan bahas. Nah, berbicara tentang pemilu ya kan Pak, tentu tidak asing lagi setiap ada pemilihan gitu kan Pak, baik dari gubernur atau presiden. Nah, kira-kira sebenarnya KPU itu apa sih gitu Pak? Nah, Komisi Pemilihan Umum ini kan sebuah lembaga ya yang lahir pasca reformasi ya. Pasca reformasi ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45, desakan melahirkan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang betul-betul independen ya. Dia tidak berada di bawah pemerintahan. Kalau dulu kan zaman Orde Lama, Orde Baru, event pemilu itu diselenggarakan oleh pemerintah. Di sebuah lembaga khusus seperti Komisi Yudisial ya. Seperti MK, KPU ini lembaga mandiri dan terpisah dari kelembagaan pemerintah. Oh, berarti lembaga mandiri ya? Mandiri dan independen. Oke. Nah, tadi kan Bapak udah jelaskan lembaga mandiri nih Pak. Kira-kira perbedaan KPU dengan Bawaslu dan DKPP itu apa sih Pak gitu? Dalam Bawaslu lahir dengan DKPP kan karena memang kebutuhan di tengah perjalanan ya. Pada waktu itu ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45, kita hanya membutuhkan lembaga teknis saja gitu. Tapi dalam pelaksanaan ternyata tidak boleh kalau hanya penyelenggara pemilu tidak ada pengawasan gitu ya. Nanti mungkin ada penyelewengan dan lain sebagainya, maka dibutuhkanlah sebuah lembaga Badan Pengawas Pemilu yang lahir itu melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 ya. Itu tahun 2012 baru ada secara 2012 ya Pak? Iya, sebelumnya ad hoc aja. Oh gitu. Termasuk DKPP juga lahirnya di sana. Kalau KPU kan sejak rumusan amandemen tahun 99 sampai 2021 sudah muncul ya. Sudah muncul ya Pak? Oke Pak. Tadi kan udah jelaskan juga lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Nah, kira-kira tugasnya nih Pak, wewenangnya itu atau kewajiban KPU itu seperti apa sih gitu Pak? Tugasnya adalah menyelenggarakan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu ya. Khususnya pemilu legislatif ya, baik DPRD Kabupaten, Provinsi, RI, kemudian juga tambahan DPD ya, yang dulu kan putusan golongan tidak dipilih ya, lalu bertransformasi menjadi Dewan Perwakilan Daerah, DPD, satu lagi Presiden. Nah, dalam perkembangan perjalanan, termasuk juga nanti perkembangan tahun 2005 ke atas, itu mulai ada pemilihan kepala daerah secara langsung ya, sehingga pada waktu itu rumusannya KPU diminta membantu melaksanaan pemilihan kepala daerah. Makanya dulu ada istilah KPU ketika pemilu disebut KPU, tapi ketika pilkada disebut KPUD gitu ya. Oh gitu Pak. Diminta membantu melaksanakan. Tapi dalam perjalanan sekarang sudah undang-undang menegaskan. Undang-undang 7 mengaturnya. 17 pemilu dan pemilihan atau dulu istilah pilkada. Oke Pak. Nah itu tadi kan tugas dan wewenangnya Pak.
Nah, selain itu kita masuk ke poin yang tadi ya Pak, ada sosialisasi, pendidikan politik, sama dengan pendanaan. Yang pertama terkait sosialisasi nih Pak. Nah, ada nggak sih tahap-tahap sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Pak, khususnya di Provinsi Riau nih Pak, tahap apa aja gitu Pak? Nah, tahapan sosialisasi di seluruh tahapan pemilu, ketika sudah dinyatakan resmi tahapan pemilu, maka disitulah KPU bisa bersosialisasi. Lalu pertanyaan, bagaimana kalau KPU bersosialisasi di luar tahapan pemilu? Kemungkinan soal anggaran gitu ya. Tentu anggaran tidak bisa mengcover dan tidak bisa ada batasannya. Tidak ada basisnya untuk didanai oleh pemerintah kan begitu. Nah, mungkin ada dua perbedaan antara pemilu dengan pemilihan. Kalau pemilu ini kurang lebih 2 tahun ya tahapannya. 2 tahun ya Pak? Ya, minimal sekitar 20 sampai 18 bulan gitu ya. Sedangkan pemilihan kepala daerah itu biasanya paling dibutuhkan waktu kurang lebih setahun ya. Jadi kalau pemilu itu lebih panjang. Nah, tentunya sosialisasi karena dia hampir 2 tahun cukup panjang. Nah, kalau kami boleh bagi, kalau selama 2 tahun itu memang yang selalu ada tahapan, punya tahapan itu adalah sosialisasi. Tidak mengenal batas waktu tahapan. Kalau saya boleh kategorikan itu ada sekitar 10 tahapan besar ya. Nah, sosialisasi selalu ada di sini. Gitu. Berbeda dengan pendaftaran partai politik kurang lebih sekitar 4 atau 6 bulan. Tapi tahapan pemilu dan pemilihan itu sepanjang tahapan ini. Gitu. Tapi dengan catatan ketika KPU sudah menyatakan bahwa tahapan pemilu 2024 dimulai gitu ya, itu dari bulan Februari 2022. Nah, di sana tahapan sosialisasi yang akan mulai banyak berperanan. Itu salah satu tahapan. Berarti prosesnya apakah sudah berjalan dari sekarang nih Pak? Sudah berjalan. Kalau saya katakan tadi, kita tidak lagi bicara soal persiapan. Ini sudah poin inti. Kalau bicara sosialisasi, kami 2002 dengan 2023. Nah, fokus kami sekarang sudah tahapan poin inti. Tahapan pendaftaran caleg ya, tahapan pendaftaran calon DPD gitu ya. Nah, sosialisasi tinggal mengikuti sambil jalan gitu. Kalau sosialisasi sudah kami lakukan di 2022. 2022. Ya, tapi di tengah-tengah perjalanan tahapan itu tetap kami jalankan. Contoh sekarang kami ada event besar kirap, namanya kirap nasional. Yang lagi kami laksanakan sekarang posisi seminggu di Dumai. Ini nanti minggu ini akan dipindah ke Pekanbaru selama seminggu. Lepas itu ke Kampar, dari Kampar akan pindah ke Sumbar. Terus bergeser nanti ke Jambi, ke Sumsel, ke Lampung, balik ke Jakarta. Sampai Jakarta ya, event nasional ya. Nah, ini perlu kita teman-teman anggaran juga pasti pengen tahu nih Pak. Siapa sih yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU, khususnya Provinsi Riau, untuk persiapan nanti 2024, Pak? Tentunya stakeholder inti. Kami sebut dalam sosialisasi itu ada stakeholder inti ya. Salah satunya stakeholder inti ya tentunya pemangku kepentingan. Karena KPU tidak bisa bekerja sendirian ya. Karena juga ada kewajiban pemerintah daerah ikut membantu menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Tapi berbeda ya, kalau pemerintah, mereka boleh menganggarkan anggaran terkait dengan sosialisasi soal pemilu gitu ya. Tapi mereka tidak boleh mendanai pemilu. Karena pemilu ini dana APBN semuanya. Iya, APBN. Mereka boleh mengadakan sosialisasi anggaran pemerintah ya, anggaran pemerintah daerah setempat. Karena memang ada kewajiban mereka di sana. Nah, boleh kayak contoh Kesbang biasanya ya, yang sebagai ujung tombak Pemda dalam kegiatan sosialisasi ini. Nah, nanti Kesbang bisa merangkul katakanlah tokoh-tokoh masyarakat, KPU, Bawaslu, pesertanya bisa pemilih milenial, pemilih kalangan tertentu yang termarginalkan gitu ya, seperti teman-teman difabel gitu kan. Itu stakeholder inti buat KPU. Berarti bisa dikatakan ada tim khusus ya Pak untuk sosialisasi ini kepada masyarakat khususnya. Ada, karena di KPU itu kan dari katakanlah kalau ada yang 7, ada yang 5 anggotanya ya. Kalau yang jumlah penduduk suatu provinsi di atas 7 juta, itu 7 ya. Tapi kalau di bawah 7 juta, itu 5 seperti Riau. Nah, dari 5 anggota itu, ada anggota yang membidangi divisi itu. Jadi ada anggota yang komisioner membidangi divisi Parmas, Sosialisasi dan SDM. Jadi ada memang satu divisi yang nanti di bawahnya dibantu oleh selevel Kabak dengan Kasubag, itu eselon 3 dengan eselon 4, itu juga ada Kabak membidangi teknis dan Parmas. Kasubag malah eselon 4 ini membidangi Parmas, fokusnya ke sana mereka. Jadi memang sudah di format sedemikian rupa. Udah ada kan Pak. Nah, apakah sosialisasi pemilu ini di jalan KPU ini sudah tepat sasaran nggak sih Pak, sesuai dengan aturan yang ada gitu Pak? Ya, memang
kami boleh katakan agak intens ya. Kalau dulu KPU memang sebenarnya pekerjaan KPU ini agak teknis sekali ya. Tadi habis waktunya di pendaftaran partai, verifikasi partai, data pemilih. Tapi KPU menyatakan penting juga bagaimana kita mengkomunikasikan dengan stakeholder lain yang juga peduli soal pemilu, terutama sosial, bagaimana dengan partai yang peduli soal sosialisasi, sehingga ada suatu divisi lah yang coba mengkomunikasikan gitu ya. Meskipun dengan tengah-tengah tahapan yang cukup padat, tapi kita perlu mengkomunikasikan karena kan kita didukung juga oleh stakeholder yang lain gitu ya. Oh, didukung juga stakeholder yang lain, Pak? Kalau didukung yang lain, contohnya Pemda ingin mengadakan sosialisasi, tentu ketika membutuhkan penjelasan ke stakeholder, mereka butuh kita untuk menjelaskan itu. Nah, oke Pak, menarik sekali ya teman-teman anggaran. Ini sebenarnya sosialisasi pemilu ini Pak, apakah sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022 atau PKPU nomor 10 tahun 2023 Pak? Ya, karena memang mengikut yang mana nih Pak? Ini kan perubahan saja itu. Oh, perubahan saja? Dua-dua nanti dalam perjalanan ada perlu perubahan. Jadi PKPU sama-sama. Jadi gini, sama aja. PKPU itu sangat dinamis gitu ya. Dalam perjalanan perlu perubahan. Kadang kan ada putusan Mahkamah Konstitusi ya. Lalu dengan perjalanan ada hal-hal yang perlu maka akan ada perubahan. Ya, baik yang produk 2022 maupun produk 2023. Nah, kalau coba dilihat nanti yang PKPU 2023 itu tidak banyak elemennya. Pasti akan mengacu ke elemen yang 2022. Intinya di sana. Oh, itu intinya sama. Ya, sama aja sebenarnya ya, Pak. Sama, intinya kan di 2022 PKPU yang 10 tuh ya, 22. Tapi akan ada perubahan di tengah jalan yang perlu direvisi, maka ditambahi dengan PKPU. Maka kalau melihat PKPU akan bunyi itu merevisi terhadap PKPU sekian, sekian itu. Oke, Pak. Nah, terkait tadi udah panjang lebar kita membahas tentang sosialisasi kan, Pak. Nah, emang dari KPU Riau ini melakukan dengan metode apa sih, Pak? Kebanyakan kami memang ruangan ya. Ruangan. Kami tidak mengadakan dalam bentuk kayak semacam apa? Ada metode yang menggunakan semacam fokus group discussion gitu. Kalau kami lebih ke apa? Semacam seminar gitu ya, semacam satu arah gitu ya. Tapi nanti tetap kami buat feedbacknya ada tanya jawab gitu ya. Tapi kalau FGD itu jarang kami lakukan. Berarti ada tanya jawab ya Pak? Berarti secara langsung turun ya? Karena stakeholdernya kan. Sosialisasi. Betul. Nah kan kita kan tidak menutup kemungkinan nggak Pak? Zaman sekarang adalah zaman IT gitu Pak. Ada nggak sih dari KPU itu membuat melalui media cetak ataupun elektronik gitu Pak dalam melakukan sosialisasi gitu Pak? Kami begini, karena media-media mainstream ya, saya sebut media mainstream itu. Media-media mainstream itu hampir semua media itu punya rubrik yang disebut dengan rubrik pemilu. Ya. Dan mereka kan dalam artian harus mengisi rubrik itu ya. Kalau media sosial disebut dengan konten gitu ya. Sehingga kami lebih efektif karena tahapan pemilu bagi media-media mainstream itu tahapan penting yang tidak bisa mereka tinggalkan. Kalau mereka tinggalkan akan ketinggalan pembaca, pendengar dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga tinggal kami membangun kerjasama saja dengan teman-teman media gitu ya. Contoh, kami selalu rutin setiap kegiatan itu membuat press release, membuat konten dan lain sebagainya jika itu radio, jika itu TV gitu ya. Sehingga yang dibutuhkan oleh teman-teman wartawan adalah konten-kontennya KPU gitu ya. Konten-konten KPU ya. Rilis-rilisnya itu yang ditunggu mereka. Seperti pendaftaran partai politik tanggal 1 sampai 14 Mei kemarin. Itu kami merilis terus. Hari pertama siapa mendaftar, kami rilis. Itu ditunggu teman-teman media. Nah, komunikasi itu yang kami bangun ya. Kurang lebih ada 40 media lah yang menempatkan wartawannya itu berposko di KPU. Oh, berposko di berposko KPU. Berposko punya liputan yang hampir tiap hari mereka liput. Dan kami juga kan selain menggunakan media mainstream, kami di media sosial sangat gencar. Twitter, Instagram ya, TikTok gitu ya. Nah, podcast ini kami lagi sedang mulai ya. Sebenarnya perangkatnya sudah ada, cuma karena kemarin kebutuhan saking sibuknya kita menyiapkan Twitter dan sebagainya. Kalau sekarang sudah ready karena kemarin ada penerimaan tenaga pendukung, kami siapkan teman-teman yang paham terkait dengan itu. Sehingga teman-teman media pun setiap hari kami bikin konten. Oh, berarti update setiap hari nih, Update setiap hari. Bisa dilihat Instagram kami, apa kegiatan KPU. Apalagi kami sekarang ada kirap gitu ya. Oke. Teman-teman Dumai sekarang kan kirap di Dumai gitu ya. Nah, kami akan review gitu, ambil konten yang di Dumai kami naikkan di konten-konten kami. Teman-teman KPU seluruh Indonesia Riau itu ngambil konten-konten Dumai sekarang. Oh, dari Dumai ya, Pak? Dumai yang produksi sekarang karena kirap seminggu ada di sana. Oke. Berarti dari KPU itu memiliki konten yang update setiap hari. Setiap hari. Di Instagram juga, di TikTok juga. Ini teman-teman anggaran boleh nanti dicari akun Instagram dari KPU, khususnya Provinsi Riau nih. Itu banyak sekali informasi-informasi yang menarik ya, Pak.
Oke Pak, selain tadi poin sosialisasinya udah nih. Ya. Nanti selanjutnya itu adalah gimana pendidikan politik nih Pak Ya. bagi pemilih. Gimana sih metode apa yang dilakukan oleh KPU gitu Pak, khususnya untuk pemilu nanti 2024 Pak dalam pendidikan politik. Nah, kami memang lebih fokus menyasar pada pemilih pemula ya. Oh ya. Data mengatakan bahwa pemilih pemula itu dalam rentang lipatan 5 tahunan itu kenaikan antara 35 sampai 40% dari jumlah pemilih gitu ya. Jadi milenial itu mengambil ceruk sekitar 40%. Bahkan kadang ada yang lebih ya, tapi standar orang menggunakan itu ya. Yeah. 35 itu udah kecil lah ya, 40. Nah, fokus pendidikan pemilih kita memang ke milenial. Nah, pemilih milenial itu di mana? Kalau di sekolah itu anak-anak di kelas 2 dan kelas 3. Kalau di kampus itu anak-anak semester 1, semester 3. Artinya dia ini mungkin umurnya sudah ada 18 tahun atau 19 tahun, tapi pada saat umur 17 tahun dia masih SMA gitu. Yeah. Belum ada pemilu gitu. Sehingga pada 2024 dipastikan ketika 2024 di umur di 20 baru pertama kali dia ikut pemilu. Oke. Nah Pak, menyikapi tadi Bapak berbicara terkait hanya milenial saja gitu, lebih fokus itu nggak Pak? Kalau kita membahas terkait masyarakat Pak, kan Provinsi Riau kita tahu banyak kepulauan nih Pak, Ya. banyak masyarakat masih tabu atau tidak memahami terkait pemilu gitu Pak. Itu seperti apa usaha dari KPU Pak dalam melakukan pendidikan masyarakat? Nah, kenapa saya mengatakan dia tidak inklusifnya gini? Pada masyarakat yang katakanlah sudah pernah ikut pemilu yang kedua kali ya, mereka kita juga punya sosialisasi yang salah satunya itu kan medsos kita itu menyasar ke semua sasaran. Tapi sentuhan pendidikan pemilih ini memang yang agak khusus ini dengan pemilih. Tidak bisa kita hanya menyampaikan pesan lewat TikTok, tidak lewat Instagram. Kalau untuk pemilih pemula harus kita dekati. Makanya kita datang ke sekolah, kita undang mereka karena mereka perlu penjelasan yang perlu pendekatan. Tapi kalau pemilih yang katakanlah 2019 sudah ikut pemilu, mereka membaca konten-konten kita, sosialisasi kita di radio, di televisi, di media cetak dan sebagainya sudah nyambung. Ketika dibicarakan pemilu 2024 adalah pemilu dengan 5 jenis surat-surat sudah ngerti mereka. Datang jam berapa? Jam 7 sampai jam 3. Tapi pemilih milenial belum tentu. Oh, berarti karena udah ada pengalaman sebelumnya, ya, kemungkinan masyarakat sudah paham. Sudah paham, tapi tetap dia jadi sasaran sosialisasi tetap. Oke, nah untuk melakukan sosialisasi ke itu berarti ada tim khusus juga nih Pak? Tim Parmas kami. Sama siapa? Maksud itu datang ke kampus? Oh ya, tetap. Berarti udah ada tim khususnya juga ya Pak? Iya, karena kami yang paham kontennya, materi itu kami, cuma kita tinggal komunikasi dengan UIR, dengan UNRI, dengan UNILA kalau kami kasus UIN gitu ya. Tentunya ada tim Parmas yang kami siapkan. Karena kan tidak mungkin kita datang ke sekolah, ke kampus langsung, tentu beberapa hari sebelumnya kita komunikasi. Bahkan kita kan juga punya kerjasama dengan beberapa sejumlah perguruan tinggi gitu ya. Mereka sangat senang ketika, Pak, dulu kan kita sudah ada MOU. Nah, apa kita buat Pak? Gitu, kita komunikasikan. Berarti bisa dikatakan target dari sasaran pendidikan politik tadi seperti dunia kampus, sekolah, iya. Selanjutnya baru ke masyarakat. Ke masyarakat umum. Oh, berarti masyarakat umum. Berarti lebih mengutamakan ke milenial dulu gitu. Milenial karena orang mengatakan 40% gitu ya dengan data itu, maka sentuhan kita karena mereka baru pertama milih kan. Oke, iya juga Pak. Nah, sedikit Pak, terkait program pendidikan ini seperti misalnya kan ada disabilitas gitu. Nah, itu seperti apa sih Pak usaha dari KPU gitu? Kalau difabel malah kami undang khusus ke kantor kami. Berbeda dengan pemilih milenial ya. Kalau milenial kami yang datang. Kan tidak mungkin kita suruh kumpulkan di sekretariat mereka kita datangi. Nah, kalau milenial kita fasilitasi kami undang ke kantor. Kalau yang ada perlu penjemput kami jemput gitu ya, di mana titik kumpul mereka, itu yang kami lakukan. Itu sering kami lakukan di kantor. Sebelum kami tahapan padat ya. Kalau sekarang memang sudah, sehingga saya katakan tadi 2022 dengan 2023 awal kami fokus sosialisasi agak leluasa. Kalau sekarang kami sudah terhukum dengan tahapan yang begitu padat ya. Nah, kalau kemarin kami cukup banyak menggunakan sosialisasi. Oke, berarti sering datang ke kantor ya Pak, dijemput. Kalau mereka kami jemput. Oke. Kalau terkait itu kan di provinsi kan Pak. Kalau misalnya kita membahas ke kabupaten atau ke desa Pak, apakah seperti apa tuh Pak? Desa kan fokus kita, kami punya penyelenggara permanen itu kan memang di tingkat kabupaten. Di tingkat desa dan kecamatan itu kan ad hoc. Oh, ada ad hoc. Kalau terhadap penilaian ini mungkin mereka kurang, kami karena siapkan lebih ke teknis ya, kami tidak bebani mereka lah gitu ya. Oh gitu Pak. Tapi dalam beberapa kegiatan sosialisasi mereka lakukan. Mereka mengaktifkan Facebooknya, mengaktifkan, katakanlah mereka tidak punya Facebook, seperti kami kan punya Facebook sendiri, Twitter sendiri. Mereka banyak gunakan Facebook pribadi untuk kegiatan sosialisasi. Oh gitu. Berarti kalau di kampung gitu Pak, kan nggak di Provinsi Riau ini kan nggak semua di desa itu ada jaringan gitu Pak.
Itu seperti apa tuh Pak? Untuk menginformasikan bahwa terkait teknis pemilu gitu Pak. Nah, kalau pemilu ini kan tidak mengenal batas ya. Iya. Pemilu ini sampai kan kalau kita bicara basis pemilu itu kalau boleh katakan tuh basisnya kan ada di TPS. TPS itu kalau di satuan struktur pemerintahan itu levelnya RT itu. Iya. Nah, kalau kita bicara di desa, pasti di RT itu ada TPS gitu ya. Iya, ada TPS-nya. Nah, teman-teman PPS ini kan ada di tingkat desa. Berarti udah ada dibentuk, itu memang udah ada. Itu pembentukannya 9 bulan menjelang hari pencoblosan harus terbentuk PPS. Berarti dari sekarang udah ada. Sudah ada. Bulan Januari tanggal 24 PPS sudah dilantik. Selain mereka membantu kegiatan teknis ya, pendataan, teknis kemarin Vermin untuk DPD, mereka juga kita minta bantu juga ya, mensosialisasikan juga pemilu. Berarti mereka juga melakukan sosialisasi gitu. Oke, tadi kan kita membahas terkait disabilitas sudah. Nah, kalau lebih ke kaum perempuan, Pak, ada nggak sih kelompok sasaran persiapan pemilu gitu, Pak, sosialisasinya gitu? Ada juga, karena kan kita juga punya tanggung jawab juga ketika peran dan partisipasi perempuan ya. Perempuan. Selain regulasi soal legislatif yang harus 30% ya, kuota perempuan, juga kita menyasar juga perempuan. Karena perempuan, partisipasi selalu tinggi. Partisipasi perempuan itu dalam memilih itu lebih tinggi daripada laki-laki. Walaupun jumlah pemilih laki-laki itu lebih besar juga perempuan. Tapi partisipasi tinggi, lebih tinggi perempuan daripada laki-laki. Berarti lebih tinggi perempuan ya, Pak? Lebih tinggi perempuan daripada laki-laki dari sisi partisipasi. Nah, perempuan tetap kita sasar ya, karena efektif juga, karena ya tadi ya, membaca data, mereka partisipasi juga tinggi. Artinya mereka sangat aware. Ketika kita sampaikan pesan-pesan pemilu, kami berkeyakinan mereka juga akan sampaikan pesan-pesan ini secara berantai. Oh, seperti itu ya. Berarti bisa disimpulkan nih teman-teman anggaran bahwa pemilihan tertinggi itu adalah pada perempuan. Partisipasinya ya. Oke. Nah, tadi udah sosialisasi juga udah, pendidikan juga udah, selanjutnya pendanaan nih, Pak. Ya. Nah, untuk Pilkada tahun 2020 itu, Pak, biayanya itu berapa sih, Pak? Kalau Pilkada ini kan tidak dari negara ya, oleh pusat. Kalau pemilu pusat semuanya BPN. Ya. Nah, kami sudah mengajukan anggaran sebesar 458 miliar untuk pemilihan kepala daerah serentak. Untuk 2024 nanti? Kami menggunakan anggaran berkaca, saya mungkin ke belakang. Pada 2013, KPU itu, dari data yang saya baca itu di kantor, itu anggaran untuk Pilgub 2013 itu 280-an miliar. Lalu pada pemilu 5 tahun berikutnya, Pilgub 2018, itu sebesar 324. Nah, kemudian 2024 kami coba menghitung-hitung di angka 458. Nah, tapi ini kan akan berbeda dengan pemilu kepala daerah 2013 dengan 2018. Kalau dulu kan Pilgub sendiri. Nah, ini kan diserentakkan. Pada nanti tanggal 27 November 2024, Pilgub akan bersama-samaan dengan 12 kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan bupati dengan wali kota. Sehingga kami sampaikan ke Pemprov, ini anggaran dari hitung-hitungan, pergerakan anggaran hitungan dari 2013, 2018, maka 2024 anggaran yang kita butuhkan 458. Tapi jika pemerintah bisa berkomunikasi dengan Pemda, anggaran ini bisa kita turunkan sampai 50% dengan sistem budget sharing. Tapi persoalan budget sharing ini kan tidak di KPU, tapi antara Pemprov dengan 12 kabupaten kota untuk saling membiayai. Gitu. Untuk saling membiayai. Dan kami sudah berikan formula-formulanya dengan 5 opsi gitu ya. Opsi pertama 458 itu biaya pemilihan gubernur dengan bupati kabupaten kota sebagian besar dibiayai oleh provinsi. Itu maka untuk kabupaten. Untuk seprovinsi Riau. Lalu ada opsi 2 kurang lebih 380-an miliar. Itu jika ada budget sharing tapi pembiayaan PPK itu PPS sampai KPPS itu di kabupaten, tapi PPK di provinsi. Itu opsi ketiga. Lalu opsi ketiga, opsi tengah-tengah yang sekarang bisa mengurangi 50%, itu sekitar 280-an miliar jika honor PPK-nya itu di provinsi, PPS di provinsi, tapi KPPS di kabupaten kota. Karena anggaran yang terbesar dalam pilkada ini honor. Jadi honor PPK, PPS ini di kecamatan Indonesia itu memakan anggaran kurang lebih 58% dari keseluruhan anggaran. Jadi yang terbesar itu bukan di surat suara, tapi honor anggota PPK, PPS, KPPS. Berarti lebih gedenya di honor. Besar itu, Makanya budget sharingnya lebih bagus dibicarakan antara Pemprov dengan para bupati. Itu bagaimana membiayai honor ketika kesepakatan
mana yang mau dibiayai oleh kabupaten, mana yang di provinsi. Nah ini sekarang kami sudah kasih opsi. Tinggal sekarang memang lagi pembahasan di antara Pemprov dengan bupati-bupati gitu ya. Iya. Nah formulanya belum dapat. Formulanya mau dipakai, kalau mereka sudah clear, tinggal kami NPHD namanya. Kami belum NPHD sampai saat ini. Oh belum ya, Pak? Tapi kami sudah ngasih formula dari 458 miliar di opsi pertama sampai opsi kelima itu kurang lebih 160 miliar kalau salah. Opsi. Tapi dengan konsep budget sharing. Budget sharing ya Pak? Iya. Oke Pak, kalau terkait, kita kan pasti belajar dari pengalaman tahun sebelumnya iya. kan Pak. Nah kalau untuk 458 miliar ini iya. kira-kira Pak, pandangan dari KPU apakah udah pas budget banget atau kemungkinan lebih gitu Pak? Atau Kami kurang gitu? Kami kan menggunakan budget maksimal gitu ya. Oh budget maksimal. Umpamanya contoh, budget maksimal untuk pembiayaan pencalonan. Nah kita hitung kursi 20% dalam pencalonan kepala daerah, berarti kalau dimaksimalkan bisa 5 calon. Ya. 5 calon gitu ya, kalau 20% setiap 5 calon. Maka kami menganggarkan pembiayaan untuk kepala daerah calon itu 5. Lalu perseorangan kami anggarkan 2, jadi ada 7 calon. Kami seperti itu. Tapi dalam realita perjalanan kan kadang ada koalisi dan sebagainya tidak sampai angka itu penghematan. Penghematan biaya. Nah, anggaran yang tidak kami pakai ini kami tidak boleh kami serap gitu ya. Jadi anggaran kami tidak pakai. Walaupun kami sudah anggarkan maksimal. Nah, konsep seperti itu kami selalu menganggarkan maksimal. Nah, kenapa di pemilu 2018 kami bisa melakukan efisiensi kurang lebih 68 miliar. Nah, salah satunya pertama, kami menganggarkan kepala daerah itu 5, ternyata nyalon cuma 3. Lalu perseorangan kami anggarkan 2, ternyata tidak ada. Di perseorangan saya hitung tuh kemarin itu, karena saya terlibat banyak pada waktu masih anggota KPU, itu kami anggarkan kurang lebih 12 miliar. Lalu perseorangan tidak ada yang mendaftarkan. Lalu 12 miliar tidak kami pakai. Kami punya prinsip di KPU, anggaran yang tidak dipakai itu harus kita kembalikan. Oh, dikembalikan ke Pemda. Makanya kami mengembalikan 68 miliar. Kami sudah 200 miliar sejak pemilu 2015, 17, 18 sampai 2018 sampai 2020 kemarin. Saya punya angka-angkanya. Itu sudah sampai 200-an miliar kami bahasakan efisiensi. Bukan kami tidak bisa merencanakan kegiatan dengan baik ya. Kami merencanakan kegiatan maksimal. Tapi dengan konsep begitu anggaran tidak terpakai, itu tidak boleh dipakai. Itu anggaran rakyat harus kita kembalikan. Nah, mungkin orang mengatakan KPU, ngapa anggaran lalu tidak bisa? Tidak, di KPU tidak seperti itu. Teman-teman nanti cek, KPU itu tidak pernah anggaran, hampir semua kabupaten kota pasti melakukan efisiensi. Ada yang 2 miliar, 5 miliar. Nah, lalu tanya, kalau ada KPU tidak melakukan efisiensi, ada persoalan itu. Oh gitu Pak. Nah, kami sudah mulai dari 2015 pilkada serentak 17. Makanya sampai hari ini Pemda itu sangat yakin dengan KPU sekali gitu. Ketika KPU mengadakan anggaran, KPU ini selalu setiap pemilu dia selalu efisiensi gitu, selalu mengembalikan gitu. Kalau mengembalikan kalau dana itu ada nggak kepake. Iya, karena memang secara rasio ketika tidak ada perseorangan mendaftar anggaran sudah ada, jangan taati lagi anggaran itu. Berarti itu akibatnya dana lebih itu tidak ada yang mendaftar gitu ya Pak? Kan tidak mendaftar. Tapi kan kami harus anggarkan maksimal. Oh gitu. Karena rasionya kan kalau partai itu kan ada 5 kursi. Kalau 20%, 20%. Tapi realitanya kan jarang ya. Kadang 4 calon, 3 calon. Nah, yang itu jangan digunakan. Ada anggaran kesehatannya, anggaran untuk sosialisasi, mereka dikasih pembiayaan dari KPU. Berarti memang KPU itu mempersiapkan secara matang gitu ya Pak? Secara maksimal. Oke, belajar dari tahun sebelumnya kan banyak lebih dikembalikan Pak. Ya. Nah, kalau kira-kira Bapak Pak, pandangan dari KPU dengan dana 458 miliar ini, apakah ada kejadian seperti tahun sebelumnya nggak sih? Dana lebih atau nggak ada yang daftar gitu? Kalau 458 itu, kalau saya kan tawarkan begini, dengan Pemda kami anggarkan maksimal 458 dengan rasio hitung-hitungan dari 2013, 2018. Inilah kalau anggaran semuanya dibiayai oleh provinsi. Tapi kami sampaikan juga, kami kasih opsi. Karena inilah pertama kali di 2024 kita menyelenggarakan pemilu gubernur, bupati, wali kota secara serentak. Nah, ini bisa dibudget sharingkan gitu. Bisa dihemat 50-60% penghematannya. Kita bisa melakukan penghematan, tapi kan wilayah ini tidak di kami. Makanya kami kasih opsi-opsi, kami bantu hitungkan, tapi yang punya anggaran, Pak Gubernur dengan Bupati untuk berdiskusi. Saling membiayai gitu. Saling membiayai ya. Bupati, kabupaten terbantu penghematan gitu. Provinsi terbantu penghematan gitu. Berarti itu bisa dikatakan dengan ada skema pembiayaan dong, Pak? Nah, iya kan begini, kita dulu selalu dikritik ketika melaksanakan pilkada serentak 2012 paling pertama. Iya. Orang mengatakan bahwa pilkada serentak itu akan menghemat biaya. Iya, jelas. Nah, tapi kan di 2015 masih berserakan. Iya. Orang lalu menanyakan, mengkritisi, mana buktinya pilkada serentak sama aja dengan pilkada yang dulu. Iya. Nah, inilah momen ketika pilkada serentak
secara nasional kan 2015, 17, 18, 20 ini puncaknya 24. Bisa diserentakkan semua di seluruh provinsi kabupaten. Inilah momen harusnya kita mengatakan bahwa masyarakat, publik, inilah kesempatan kita bisa menyelenggarakan pemilu kada dengan efisien. Nah, makanya saya sampaikan terutama KPU ya, terutama Pemda, ayo kita sampaikan ke masyarakat bahwa dulu yang kita katakan efisien, di sinilah efisiensi. Nah, makanya harus kita realisasikan soal efisiensi ini. Iya. Oke, Pak. Berarti tadi pendanaan udah berapa yang diajukan KPU itu 458 miliar untuk tahun 2024. Nah, kira-kira yang terrealisasi ini berapa persen nanti itu, Pak? Kalau realisasi nanti kita kan begini, saya menganggarkan maksimal. Kita lihat nanti, umpamanya calonnya ada berapa, kan akan kelihatan. Oh, berarti udah bisa kelihatan calonnya? Sekarang belum kelihatan. Sekarang orang pemilu aja belum ada kan. Kan syaratnya mereka mendaftar itu nanti hasil pemilu 2024 di 14 Februari, itulah yang nanti calon anggota legislatif di DPR itulah yang nanti jadi pengusung. Untuk nanti di sekitar bulan September untuk bisa mencalonkan kepala daerahnya gitu. Nah sekarang itu tuh belum bisa kita hitung-hitung gitu. Karena terus terang kita kan belum menjalankan pilkada. Pilkada itu tahapannya baru sekitar bulan Maret 2024. Kalau kita tarik 8 bulan ke 27 November, maka sekitar bulan 3 2024. Dan kalaupun hari ini katakanlah di beberapa daerah, saya contoh Bali itu sudah NPHD, sudah dikasih anggaran, tapi tidak boleh digunakan. Jadi anggaran itu masih di pemerintah daerah, di stok gitu ya. Tapi KPU tidak boleh menggunakan. Kapan anggaran itu boleh digunakan? Ketika KPU sudah meresmikan tahapan. Katakanlah nanti di bulan Maret 2024, di sana boleh menggunakan. Nah, salah satunya sosialisasi itu yang awal. Oke, tadi juga kita udah membahas terkait partisipasi, sosialisasi, pendanaan. Kira-kira nih Pak, dari KPU, sudah berapa persen sih sejauh ini melakukan persiapan untuk pemilu tahun 2024 nanti? 2024 ini sudah puncaknya, betul. Saya boleh katakan ini sudah 75%, 75 sudah masuk. 75%? 75% ke atas sudah ya. Karena saya katakan itu tahapan itu ada 10. Nah sekarang kami sudah 6 tahapan besar. Berarti 6 tahapan besar sudah dijalani. Mulai dari pendaftaran partai politik, penetapan dapil, data pemilih gitu ya, kemudian pembentukan badan ad hoc, pendaftaran partai politik legislatifnya. Sudah 6 besar. Yang belum kampanye, kemudian pengadaan logistik, kemudian pungut hitung hari H, rekapitulasi yang belum. Jadi sudah 6. Kalau kalkulasi kalau 10 sudah 6, berarti kan tinggal 4 lagi yang besar belum kami laksanakan. Berarti bisa kalian 70% ke atas. 70% ke atas. Nah, terkait tantangan, Pak. Tentu pasti ada dong tantangan dalam persiapan pemilu ini, Pak. Kira-kira apa sih yang jadi kendala dari KPU Provinsi Riau, Pak? Nah, kendala kami sih memang kalau bagi kami di KPU itu pasti selalu ada tantangan lah. Kalau kendala kan biasanya soal pekerjaan yang tidak bisa kita jalankan itu menjadi kendala. Tapi hari ini tantangan itu tidak menghambat, jadi belum jadi kendala lah ya. Saya bilang tantangan ya. Kalau kendala kan terhenti ya. Terhenti sejenak kemudian jalan lagi gitu ya. Nah, ini tidak pernah terhenti ya. Soal anggaran clear. Anggaran dari pemerintah selalu tersedia gitu ya. Jalan ya. Tapi memang tantangan kita menyiapkan teman-teman yang akan menghadapi tahapan yang cukup panjang. Di pemilu 2019 kita tidak mengurusi pilkada. Nah, di 2024 selain pemilu, di bulan November kita sudah pilkada. Kemudian kalau andaikan pemilihan presiden ini 2 putaran, teman-teman tidak selesai di Februari. Bisa saja nanti di bulan Mei ada putaran kedua gitu ya. Nah, ini yang saya katakan ini tantangan. Meskipun belum kami jalankan, tapi teman-teman harus sudah mulai menyiapkan nafas panjang lah gitu ya. Persiapan nafas panjang. Nafas panjang karena mereka direkrut kalau hari ini tidak hanya untuk pemilu, tapi mereka harus siap untuk menjalankan juga nanti pilkada 2024 di bulan November. Nah, karena kan dalam pola yang kami ada sekarang, mereka disiapkan untuk pilkada 2024. Nanti polanya evaluasi, mereka dilanjutkan lagi di SK kan gitu. Tidak rekrutmen ulang gitu. Enggak, berarti enggak rekrutmen ulang gitu. Tinggal nanti kebijakan KPRI, tapi saya lihat dari PKPU-nya, PKPU 6 2022 itu ada istilah connecting gitu ya. Connecting kalau memang tahapan belum masuk dia nonaktifkan. Lalu begitu masuk tahapan pilkada tinggal di SK-kan gitu. Diambil sumpahnya gitu ya. Berarti ada sumpahnya juga, Pak? Tetap, tapi tidak membahasakan di PKPU itu boleh diseleksi ulang, boleh tidak. Tapi saya kira cukup waktunya nanti kalau mau. Teman-teman anggaran udah panjang banget nih kita bercerita terkait pendanaan, terkait sosialisasi, terkait pendidikan politik. Terakhir satu, Pak. Nanti pemilunya terbuka atau tertutup, Pak?
Wilayah ini mungkin bukan wilayah KPU ya, karena memang lagi proses di Mahkamah Konstitusi, kita hormati. KPU akan jalankan, mau tertutup, mau terbuka. Ini sudah amanah konstitusi, kami jalankan. Tapi wilayah ini bukan wilayah KPU. Berarti belum bisa ditebak ya, Pak? Oke. Minta dong, Pak, statement akhir gitu kan, Pak, sebelum kita menutupi untuk teman-teman anggaran yang sedang menyaksikan ini, yang selalu stay sama Fitra Riau. Statement akhir, Pak, gimana, Pak, untuk pemilihan nanti 2024? Oke. Baik, terima kasih teman-teman anggaran. Pemilu 2024 adalah pemilu kali kedua kita menyelenggarakan pemilihan legislatif, DPD, dan Pilpres serentak. Ini sejarah yang kedua akan kita ulangi ya, bahwa kita berhasil menyelenggarakan konsolidasi demokrasi di 2019 dengan baik ya, dengan aman ya, tidak ada gejolak secara horizontal ya. Nah, ini kita akan ulangi 2024. Bahkan sahabat-sahabat anggaran, 2024 juga ada momen pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia akan dilaksanakan secara serentak setelah pemilu, tepatnya 27 November 2024. Oke, statementnya dari Bapak KPU, yaitu Bapak Ilham Muhammad Yasir SHLLM. Oke teman-teman, mungkin untuk diskusi hari ini saya Rudi, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jangan lupa like dan komen di pantau terus akun YouTube channel kita, yaitu Fitra Riau. Oke, terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya hari ini, Pak. Terima kasih, Pak.